Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Selamat menonton. Dinda Valiana, seorang pramugari berusia 28 tahun, adalah sosok yang disukai banyak rekan kerja dan penumpang. Senyum ramah dan kesigapannya membuat ia mudah dikenang. Namun, di balik sosok ceria itu, Dinda menyimpan ambisi yang telah lama ia pendam, keinginan untuk naik pangkat. Baginya, promosi bukan hanya soal status, tapi juga penghargaan atas kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Setiap kali Dinda menceritakan impiannya kepada Nico, suaminya, ia hanya mendapatkan respon ringan seolah itu hanya angan-angan yang tak terlalu penting. Nico adalah seorang pegawai negeri yang penuh pengabdian, sangat tenang, dan membumi, namun kurang memahami dorongan ambisi yang kini semakin memenuhi pikiran Dinda. Di penerbangan yang penuh penumpang suatu hari, Dinda berkenalan dengan Jordan Filovi, pilot yang baru saja bergabung di maskapai mereka. Jordan, seorang pria keturunan Jerman, memiliki aura yang berbeda, tegas, berwibawa, dan penuh harisma. Ketika Dinda memasuki kokpit untuk melaporkan persiapan sebelum lepas landas, Jordan menyambutnya dengan senyum misterius yang menyiratkan rasa ingin tahu. "Kamu pasti Dinda yang terkenal ramah itu," katanya, memecahkan kebekuan. Dinda tersenyum sopan, menanggapi dengan sedikit canggung. Mereka mulai mengobrol ringan, dan Jordan ternyata memiliki selera humor yang tak terduga. Setiap ucapan yang dilontarkannya terasa memikat, seperti angin sejuk yang tak disadari menyusup ke dalam ruang hati Dinda. Setelah penerbangan selesai dan penumpang turun, Dinda kembali bertemu Jordan di ruang istirahat kru. Mereka mengobrol lebih banyak, kali ini dengan percakapan yang lebih terbuka dan hangat. Jordan mulai bertanya tentang karir Dinda, tentang impiannya, dan apa yang membuatnya bertahan di pekerjaan yang menantang ini. Dinda, yang awalnya menjaga jarak, perlahan merasa nyaman berbagi cerita. "Aku sebenarnya ingin naik pangkat," katanya pelan. Jordan, dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan, menatapnya sejenak. "Kamu punya semua yang dibutuhkan untuk itu, Dinda. Mungkin kamu hanya perlu dukungan dari seseorang yang mengerti." Kata-kata Jordan seperti menyentuh sesuatu yang dalam di hati Dinda, membuatnya terdiam sejenak dalam perasaan yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Ketika mereka berpisah hari itu, Dinda menyadari ada perasaan yang aneh namun menyenangkan setiap kali ia mengingat percakapannya dengan Jordan. Dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, apakah Jordan sungguh-sungguh ingin membantunya atau sekadar menggoda? Meskipun begitu, benih-benih keinginan untuk melangkah lebih jauh dalam karirnya mulai tumbuh, bersamaan dengan rasa penasaran terhadap pria yang baru dikenalnya ini. Dinda kembali pulang malam itu dengan perasaan campur aduk, menyembunyikan kegelisahan yang tak biasa dari Nico yang menyambutnya dengan kehangatan seperti biasa. Setelah pertemuan itu, bayangan Jordan terus hadir di benak Dinda. Ia mencoba mengabaikan perasaannya, menganggap bahwa obrolan itu hanya sekadar basa-basi belaka. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin dalam pula rasa penasaran yang tumbuh. Terutama setelah Jordan menyeratkan bahwa ia bisa membantu Dinda mencapai impiannya untuk naik pangkat. Terselip keraguan dalam hati Dinda, terutama mengingat Nico yang selalu memperingatkannya agar berhati-hati dalam bekerja. Tapi, ambisi yang lama terpendam kini terasa semakin menggoda, seolah kesempatan yang selama ini ia cari kini sudah di depan mata. Suatu hari di penerbangan berikutnya, Dinda kembali bertugas bersama Jordan. Ketika mereka bertemu di ruang kru sebelum keberangkatan, Jordan menyapanya dengan senyum khasnya. Kali ini, ada ketertarikan yang tampak jelas dalam tatapan Jordan, membuat Dinda sedikit gugup. Percakapan mereka berlanjut lebih akrab dari sebelumnya. "Jadi, kapan kamu akan ambil langkah besar itu, Dinda?" tanya Jordan sambil menatapnya lekat. Dinda hanya tersenyum samar, mencoba menjaga nada santai. "Langkah besar apa, Pak Jordan?" tanyanya dengan nada bercanda. Namun, di dalam hati, ia merasakan debaran yang berbeda. Jordan lalu membalas dengan tatapan penuh arti. "Langkah yang akan membuatmu jadi lebih dari sekadar pramugari biasa. Kamu tahu maksudku." Percakapan itu meninggalkan kesan mendalam bagi Dinda. Sepanjang penerbangan, pikirannya berkelana, memikirkan setiap kata yang dilontarkan Jordan. Seolah ia sudah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat, Jordan menggali ambisi yang tersembunyi di hati Dinda dan menawarkan jalan yang ia tak pernah bayangkan sebelumnya. Ia tahu betapa sulitnya menaiki tangga karir di maskapai itu, dan tanpa bantuan atau dukungan yang kuat, mimpinya mungkin akan tetap jadi angan-angan. Tetapi, di saat yang sama, ia tak bisa mengabaikan ikatan pernikahannya dengan Nico, yang begitu setia dan selalu ada untuknya. Pergolakan batin ini membuat Dinda semakin bingung dan merasa bersalah. Saat waktu istirahat tiba, Dinda dan Jordan berbincang lagi di ruang istirahat. Jordan, yang melihat kebingungan di wajah Dinda, mencoba meyakinkannya. "Dinda,
Kamu tak perlu takut untuk bermimpi lebih besar, katanya lembut. Kamu punya kualitas yang dibutuhkan untuk posisi itu. Hanya saja, dunia ini seringkali tak adil. Tapi, kalau kamu mau, aku bisa bantu. Kita bisa membuat jalan ini jadi lebih mudah. Dinda tertegun mendengar tawaran itu. Tentu saja, ia tahu ada risiko besar di balik semua ini, tetapi Yordan membuatnya merasa bahwa ada harapan nyata untuk menggapai impiannya. Meskipun ada rasa ragu, Dinda mulai tergoda. Apakah ini kesempatan yang tak boleh ia lewatkan? Di akhir penerbangan, ketika mereka bersiap berpisah, Yordan kembali tersenyum padanya, memberi Dinda keyakinan baru. Pikirkan tawaranku, Dinda, katanya pelan. Jangan biarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Kadang, kamu perlu berani mengambil langkah besar untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Malam itu, saat tiba di rumah, Dinda duduk termenung di samping Nico yang sudah terlelap. Ia merasa ada dua sisi dalam dirinya yang kini bertentangan. Sisi yang menginginkan stabilitas dengan Nico, dan sisi yang mendambakan kebebasan mengejar mimpi. Sambil memandangi wajah tenang suaminya, Dinda tak bisa mengelak lagi. Ada keinginan kuat untuk membuka pintu yang telah ditawarkan Yordan. Sejak percakapan mendalam mereka di penerbangan terakhir, pikiran Dinda semakin dipenuhi oleh bayangan Yordan dan tawarannya. Setiap malam, ia terjaga, memikirkan risiko dan kemungkinan yang harus diambil untuk mencapai impian itu. Nico yang sering tertidur pulas di sampingnya, tak menyadari konflik batin yang menghantui istrinya. Dinda merasa bahwa dirinya terperangkap antara dua dunia, antara cinta dan ambisi. Di satu sisi, ada Nico, lelaki yang telah menemaninya sejak awal, yang selalu sabar dan mendukungnya dalam kesederhanaan. Namun, di sisi lain, ada Yordan, sosok penuh keyakinan dan keberanian, yang berani membuka jalan bagi impian yang selalu ia anggap mustahil. Suatu pagi, sebelum jadwal penerbangannya dimulai, Dinda menerima pesan singkat dari Yordan. Ada penerbangan sore ini, aku di kokpit. Mungkin kita bisa ngobrol lagi setelah itu. Pesan sederhana itu membawa debaran yang sulit dijelaskan. Tanpa menunggu lama, Dinda membalas dengan jawaban singkat. Baik, sampai nanti. Seiring berjalannya waktu, Dinda semakin menyadari bahwa kehadiran Yordan mulai mengisi ruang dalam hatinya yang sebelumnya hanya ditempati oleh Nico. Meskipun masih ragu, ia tak bisa mengingkari bahwa perhatian Yordan membuatnya merasa istimewa dan diperhatikan dengan cara yang berbeda. Di tengah penerbangan, saat mereka bertemu di kokpit untuk memastikan koordinasi, Yordan menyambutnya dengan senyuman lembut. Dinda, aku senang kamu mau mempertimbangkan tawaranku. Aku tahu kamu pasti punya banyak pertimbangan. Nada suaranya tenang, namun penuh perhatian. Dinda, yang awalnya mencoba menjaga formalitas, merasa dirinya perlahan luluh. Ya, Yordan, hanya saja, ini tidak mudah bagiku, jawabnya pelan sambil menundukkan kepala. Aku tahu ada risiko besar, terutama untuk keluargaku. Yordan mengangguk, lalu menatapnya dengan sorot mata yang menenangkan. Kamu tidak sendiri, Dinda. Jika kamu memutuskan melangkah, aku akan mendampingimu. Selesai bertugas, mereka bertemu di sebuah kafe kecil di bandara untuk berbincang lebih jauh. Suasana kafe yang tenang dan terpencil membuat Dinda merasa aman untuk bercerita. Yordan mendengarkan dengan penuh perhatian saat Dinda mengungkapkan segala keraguannya, tentang suaminya, tentang impian yang tak pernah ia duga akan terbuka peluangnya. Aku hanya pramugari biasa, Yordan. Tidak mudah bagiku bermimpi besar, apalagi jika ada harga yang harus dibayar, ucapnya dengan suara bergetar. Yordan menghela napas, lalu berkata dengan nada yang dalam, Dinda, aku tidak akan memaksamu. Namun, jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu harus berani. Terkadang, kebahagiaan datang dengan pengorbanan. Kata-kata Yordan kembali menghantam sisi terdalam hati Dinda. Ia memikirkan mimpinya yang telah lama terkubur, mimpinya untuk naik pangkat dan meninggalkan jejak berarti dalam pekerjaannya. Apa yang ditawarkan Yordan terasa seperti jalan pintas yang menggiurkan. Namun bersamaan dengan itu, muncul perasaan bersalah terhadap Nico. Apakah aku terlalu egois? Pikirnya dalam hati, sambil menatap kosong ke arah cangkir kopi di depannya. Yordan seolah bisa membaca keraguan itu. Kamu bukan egois, Dinda. Kamu hanya ingin yang terbaik untuk dirimu sendiri. Terkadang kita harus memilih, dan tak ada salahnya mengejar impian, kata Yordan, memberi Dinda sedikit keberanian. Dalam perjalanan pulang malam itu, Dinda merasakan pergolakan batin yang semakin kuat. Kata-kata Yordan masih terngiang di telinganya, menggema bersamaan dengan keinginan yang lama terpendam. Dinda mulai berpikir, mungkin Yordan benar, mungkin inilah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh Nico yang sedang menyiapkan makan malam sederhana. Tatapan teduh suaminya membuat perasaan bersalah semakin menghantui, namun Dinda tetap berusaha bersikap biasa. Selama makan malam,
Ia berbicara dengan Nico sambil menyembunyikan perasaan campur aduk yang terus membuncah di dadanya. Namun, sebelum tidur malam itu, Dinda merenung seorang diri di ruang tamu. Ia menatap foto pernikahannya dengan Nico yang tergantung di dinding, mengingat segala perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Meskipun cinta itu masih ada ambisi yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Perasaan cinta dan kesetiaan pada Nico berbaur dengan impian untuk meraih karir yang lebih tinggi, membentuk keputusan yang sulit. Di ambang pilihan besar, Dinda akhirnya bertekad untuk melangkah, meyakinkan dirinya bahwa ini demi masa depan yang lebih baik, meskipun ia tahu jalan yang dipilih mungkin akan membawanya pada kehidupan yang berbeda dari yang ia bayangkan. Hari-hari berikutnya, Dinda semakin sering bertemu Yordan, baik di sela-sela jadwal penerbangan maupun di luar pekerjaan. Hubungan mereka yang awalnya hanya sekadar obrolan ringan kini berubah menjadi pertemuan penuh makna yang membuat Dinda merasa hidupnya lebih berwarna. Bersama Yordan, Dinda seakan menemukan sisi baru dalam dirinya yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dan tanggung jawab. Meski rasa bersalah terhadap Nico selalu menghantui, ada perasaan lain yang tak bisa ia pungkiri, kebahagiaan yang muncul dari kehadiran Yordan. Di setiap penerbangan, Dinda dan Yordan mencuri kesempatan untuk mengobrol sejenak, membahas rencana dan impian yang mulai mereka rajut bersama. Yordan, dengan kepiawaiannya dalam merangkai kata-kata, terus meyakinkan Dinda bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi masa depan yang lebih baik. Kita ini sama-sama berjuang, Dinda, ucap Yordan di sela-sela percakapan mereka. Ambisi adalah hal yang wajar, dan kita hanya mencoba meraih apa yang pantas kita dapatkan. Dinda terbuai oleh kata-kata itu, dan perlahan-lahan rasa ragunya mulai terkikis, digantikan oleh tekad untuk mencapai mimpi yang ia impikan. Suatu malam setelah penerbangan, Yordan mengajak Dinda bertemu di sebuah restoran kecil yang jauh dari pusat kota. Dinda menerima ajakan itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu bahwa semakin dalam dirinya terlibat dengan Yordan, semakin besar risiko yang harus ia tanggung. Namun, pesona Yordan membuat semua kekhawatiran itu tampak memudar. Di restoran yang diterangi lampu temaram, mereka berbincang panjang, merencanakan langkah-langkah yang harus Dinda ambil untuk naik pangkat. Yordan meyakinkan Dinda bahwa dengan rekomendasinya, jalan akan terbuka lebar. Dinda mendengarkan dengan antusias, seolah-olah ia akhirnya melihat cahaya dari mimpi yang selama ini tertutup kabut. Percakapan mereka semakin akrab, penuh dengan tawa dan godaan yang tak lagi disembunyikan. Ada sesuatu dalam tatapan Yordan yang membuat Dinda merasa dirinya berarti, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Yordan menggenggam tangannya di atas meja, memberi sentuhan lembut yang membuat Dinda terdiam sejenak. Kamu tahu, Dinda, aku tak hanya ingin melihatmu berhasil. Aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaanmu. Bisiknya pelan, namun syarat makna. Kata-kata itu membuat hati Dinda berdebar, dan tanpa sadar, ia mengangguk pelan. Malam itu, mereka meninggalkan restoran dengan perasaan yang sama. Mereka tidak lagi sekadar rekan kerja, melainkan dua orang yang berbagi rahasia dan impian bersama. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin erat, namun juga semakin sulit disembunyikan. Di setiap penerbangan, ada tatapan-tatapan singkat yang penuh makna, sentuhan-sentuhan kecil yang hanya mereka yang tahu. Rekan-rekan kerja mulai memperhatikan keakraban mereka, namun Dinda dan Yordan selalu bisa menutupinya dengan sikap profesional. Meski begitu, Dinda tahu bahwa dirinya sedang bermain dengan api. Ia tak hanya mempertaruhkan karirnya, tetapi juga kepercayaan Nico yang selalu setia menunggunya di rumah. Namun, setiap kali keraguan muncul, Yordan selalu hadir dengan kata-kata manis yang membuatnya kembali yakin untuk melangkah. Di tengah hubungan rahasia itu, Yordan benar-benar menepati janjinya. Ia mulai mengajukan rekomendasi untuk Dinda kepada pihak manajemen maskapai, dengan alasan bahwa Dinda adalah pramugari yang layak dipromosikan karena dedikasi dan profesionalismenya. Berita ini menjadi angin segar bagi Dinda, yang kini semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Semakin dekat dirinya dengan posisi yang ia impikan, semakin erat pula hubungannya dengan Yordan. Mereka mulai berbagi momen kebersamaan di luar pekerjaan, menikmati setiap detik yang terasa begitu berharga. Namun, di saat yang sama, Dinda mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai merasa jenuh dengan permainan rahasia ini. Setiap kali ia pulang dan menatap wajah Nico yang penuh kasih, perasaan bersalah kembali muncul dan membesar. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berhenti, untuk mengakhiri semua ini sebelum semuanya terlambat. Tapi, melihat betapa Yordan telah banyak berkorban demi dirinya, Dinda merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Ia tak bisa mengecewakan Yordan yang begitu mendukungnya. Suatu malam, setelah makan malam bersama Nico, Dinda menyadari betapa jauhnya dirinya terseret dalam hubungan ini.
Ia merasa ada jarak yang tak terlihat antara dirinya dan Nico, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Dalam hatinya, Dinda tahu bahwa cinta dan kehangatan yang dulu begitu kuat kini mulai memudar, digantikan oleh ambisi yang ia kejar bersama Yordan. Namun, dengan hati yang penuh kebimbangan, ia bertekad untuk melanjutkan langkahnya, berharap bahwa semua pengorbanan ini akan membawanya pada kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Kini, Dinda berada di persimpangan besar dalam hidupnya. Ia tahu bahwa tak ada jalan kembali, dan setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensinya masing-masing. Di satu sisi ada cinta yang pernah ia anggap segalanya, dan di sisi lain ada impian yang tak ingin ia lepaskan. Dinda pun menyadari bahwa jalan yang ia pilih bersama Yordan mungkin akan membawanya pada kehilangan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, ia tak bisa berhenti sekarang. Langkah sudah diambil, dan ia harus menanggung segala akibatnya. Hari-hari berlalu, dan semakin dalam Dinda terlibat dengan Yordan, semakin besar pula rasa bersalah yang menghantuinya. Meskipun ia semakin dekat dengan mimpinya untuk naik pangkat, namun hatinya terasa berat setiap kali ia pulang dan melihat Nico menantinya di rumah. Nico, yang tak menyadari apapun, masih menyambut Dinda dengan senyum tulus dan perhatian yang hangat. Dinda tahu bahwa pria di depannya ini begitu tulus mencintainya, memberikan segalanya tanpa syarat. Namun, setiap kali ia memikirkan Nico, bayangan Yordan yang penuh pesona itu seakan tak mau pergi dari pikirannya. Dua dunia yang berbeda ini mulai menggerogoti dirinya, meninggalkannya dalam kekacauan batin yang semakin dalam. Di sisi lain, Yordan tak henti-hentinya menyemangati Dinda untuk melangkah lebih jauh, mengejar ambisinya tanpa keraguan. "Kamu sudah di sini, Dinda. Jangan menyerah di tengah jalan," ujar Yordan dalam suatu percakapan mereka di ruang istirahat kru. Dinda yang sedang mencoba menyusun ulang perasaannya, hanya bisa mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Dalam hatinya, Dinda tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Mimpinya begitu dekat, dan Yordan telah berkorban banyak untuk membantunya. Namun, semakin ia tenggelam dalam hubungan ini, semakin kuat pula bisikan hatinya yang menyuruhnya untuk berhenti. Satu malam, saat Dinda tengah membereskan meja makan setelah makan malam, Nico tiba-tiba mendekatinya dengan senyum lembut. "Sayang, akhir-akhir ini kamu kelihatan capek sekali. Apa ada yang ingin kamu ceritakan?" tanyanya dengan suara penuh perhatian. Dinda tertegun sejenak, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada dorongan untuk menceritakan semuanya, untuk meminta maaf atas semua yang ia lakukan di belakang Nico. Namun, kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah dengan jadwal kerja yang padat," jawabnya sambil memalingkan muka, berusaha menghindari tatapan Nico. Dalam hatinya, Dinda tahu bahwa ia mulai berbohong pada orang yang paling mempercayainya, dan rasa bersalah itu semakin berat. Hari berikutnya, Yordan mengajak Dinda bertemu di sebuah taman yang sepi setelah jadwal penerbangan mereka. Di bawah langit senja yang memerah, Yordan mencoba meyakinkan Dinda bahwa langkah mereka adalah hal yang benar, bahwa mereka hanya melakukan apa yang perlu untuk meraih kebahagiaan masing-masing. "Kamu berhak bahagia, Dinda. Jangan merasa bersalah. Mimpi kita hanya akan jadi nyata kalau kita berani melangkah tanpa ragu," katanya dengan suara pelan namun tegas. Dinda mendengarkan kata-kata itu dengan hati yang bergolak. Di satu sisi, ia merasa dikuatkan oleh kehadiran Yordan, namun di sisi lain, suara hati kecilnya menjeritkan perasaan yang tak nyaman. Ketika promosi Dinda akhirnya diumumkan secara resmi, ia merasa seolah berada di puncak dunia. Rekan-rekan kerjanya memberi selamat, dan manajemen maskapai memuji dedikasinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Dinda merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ia berhasil meraih impiannya, namun dengan harga yang begitu besar. Malam itu, Nico dengan penuh bangga mengucapkan selamat pada Dinda, memeluknya dengan rasa bahagia yang tulus. "Akhirnya kamu berhasil, sayang. Aku bangga padamu," bisik Nico sambil tersenyum. Dinda terdiam dalam pelukannya, dan air mata mulai menggenangi matanya. Di dalam hati, ia bertanya, apakah semua ini sepadan? Pada akhirnya,
Dinda menyadari bahwa ia telah terjebak dalam perangkap ambisinya sendiri, dan bahwa apa yang ia lakukan untuk mencapai impian itu telah menciptakan jarak yang tak terlihat antara dirinya dan Nico. Malam itu, saat Nico tertidur lelap di sampingnya, Dinda hanya bisa memandangi suaminya dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan kehidupan bersama Nico, namun di sisi lain, ia tahu bahwa kehadiran Yordan telah mengubah segalanya. Dinda pun sadar, jalan yang ia tempuh kini hanya akan semakin membuatnya kehilangan arah dan tujuan, serta menghancurkan kepercayaan yang pernah ada. Setelah berhasil meraih promosi yang ia impikan, hidup Dinda seharusnya terasa lengkap. Namun, setiap malam, ketika ia mencoba tidur, pikiran tentang Nico dan Yordan seakan tak mau pergi dari benaknya. Di satu sisi, ada rasa puas yang mengalir di hatinya karena berhasil mencapai tujuan yang selama ini ia impikan. Namun, kebahagiaan itu terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Setiap kali Nico tersenyum padanya, Dinda hanya bisa membalas dengan senyum yang dipaksakan. Takut suaminya menyadari betapa jauhnya dirinya telah melangkah dari janji setia yang dulu mereka ikrarkan. Hubungan Dinda dan Yordan pun mulai berubah. Dinda merasa ada jarak yang muncul di antara mereka, meskipun ia tidak pernah menyatakannya secara langsung. Yordan yang dulu penuh perhatian, kini semakin sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Ia mulai jarang mengajak Dinda untuk bertemu di luar penerbangan, dan pesan-pesan manis yang dulu selalu menyapa kini berubah menjadi kata-kata singkat. Dinda merasa seakan ditinggalkan dalam kegelapan, terjebak di antara kenyataan dan kenangan manis bersama Yordan. Sekali lagi, ia merasakan bahwa ambisinya telah membawanya ke jalan yang membuatnya kehilangan bukan hanya satu, tetapi dua orang yang pernah ia cintai. Dalam salah satu penerbangan, saat mereka berada di ruang istirahat kru, Dinda mencoba membuka percakapan dengan Yordan, berharap bisa menemukan jawaban atas perubahan sikapnya. "Yordan, akhir-akhir ini kita jarang sekali bicara seperti dulu. Apa semuanya baik-baik saja?" tanyanya dengan hati-hati. Yordan menatapnya sejenak, kemudian menghela napas panjang. "Dinda, aku rasa kita harus mulai fokus pada pekerjaan masing-masing. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan begitu juga aku. Mungkin inilah saatnya kita berhenti," jawab Yordan dengan nada yang datar namun tegas. Kata-katanya menusuk hati Dinda, seolah-olah seluruh dunia yang ia bangun bersama Yordan kini runtuh dalam sekejap. Dinda merasa hancur, namun ia berusaha menutupi kesedihannya. Sepanjang penerbangan itu, ia menjalankan tugasnya dengan senyuman palsu, berusaha tetap terlihat profesional di mata rekan-rekan kerjanya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa rapuh. Ia menyadari bahwa semua yang ia perjuangkan dengan segala pengorbanan itu kini berakhir sia-sia. Apa yang ia dapatkan hanyalah kehampaan, sementara cinta yang dulu menjadi pondasi hidupnya kini mulai memudar. Dalam keheningan kokpit, Dinda hanya bisa terdiam, merenungi keputusannya yang membawa dirinya pada kesendirian yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sesampainya di rumah, Dinda menemukan Nico sedang menunggunya dengan senyum lembut seperti biasa. Kali ini, senyum itu terasa lebih menusuk bagi Dinda. Ia merasa bahwa dirinya tak pantas menerima kehangatan yang diberikan suaminya. Dinda duduk di samping Nico, dan ada dorongan kuat dalam dirinya untuk akhirnya mengakui segalanya. Tentang Yordan, tentang promosi yang ia raih dengan cara yang tak sepatutnya. Namun, melihat ketulusan di mata Nico, Dinda hanya bisa menahan air mata yang hampir jatuh. Kata-kata itu kembali tertahan, dan ia hanya bisa memeluk suaminya erat-erat, seolah ingin menghapus segala dosa yang telah ia lakukan. Dalam hari-hari berikutnya, Dinda mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa, namun perasaan bersalah dan kehilangan terus menghantui. Ia tak bisa lagi merasakan kebahagiaan dari pencapaian yang telah diraihnya. Di setiap sudut rumah, di setiap percakapan kecil bersama Nico, ada perasaan menyakitkan yang membisikkan kenyataan bahwa semua ini hanya sementara, bahwa hidupnya penuh dengan kebohongan yang siap meledak kapan saja. Dinda mulai mengerti bahwa kebahagiaan yang ia dapatkan dari ambisi tak sebanding dengan kehilangan yang harus ia alami. Suatu malam, saat Dinda duduk sendiri di ruang tamu, ia menatap foto pernikahannya dengan Nico yang tergantung di dinding. Ia menyadari bahwa di balik kesuksesan yang ia peroleh, ada hati yang tak bisa ia kembalikan seperti semula. Perlahan-lahan, ia mulai menerima kenyataan bahwa ia telah merusak sesuatu yang berharga dalam hidupnya, kepercayaan dan cinta dari suami yang setia. Dinda pun mulai memikirkan langkah selanjutnya, tentang bagaimana ia bisa memperbaiki hidupnya,
atau setidaknya, mengurangi rasa bersalah yang menghancurkan dirinya sedikit demi sedikit. Dinda tahu bahwa ia tak bisa selamanya hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Ia mulai menyusun keberanian untuk menghadapi segala konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian adalah dengan mengakui segalanya, meski itu berarti menghadapi kemungkinan terburuk. Dinda pun bertekad, di saat yang tepat, ia akan jujur pada Nico, berharap bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk memulihkan hidupnya dan membangun kembali kepercayaan yang telah ia hancurkan. Dinda menjalani hari-harinya dengan rasa hampa yang semakin berat. Meski promosi telah ia dapatkan, dan meski karirnya kini berkembang sesuai rencana, ada kekosongan dalam hatinya yang tak bisa terisi. Ia menghabiskan malam-malam dengan memikirkan Nico dan kenangan manis mereka yang dulu begitu berharga. Namun, di balik kesibukan yang padat, Dinda mulai kehilangan dirinya sendiri. Perempuan yang dulu penuh semangat kini berubah menjadi bayangan dari ambisinya sendiri, terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan. Suatu sore, saat Dinda pulang dari penerbangan, ia melihat Nico menunggunya dengan senyum hangat di wajah. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya, sesuatu yang membuat Dinda gelisah. Nico mendekatinya perlahan, kemudian memeluknya dengan erat. Dalam pelukan itu, Dinda merasakan kehangatan yang seolah sudah lama hilang, dan hatinya terasa nyeri. "Aku selalu menunggumu pulang, Din," bisik Nico lembut di telinganya, seolah menyampaikan pesan tersembunyi. Dinda membalas pelukan itu, namun di dalam hatinya, ia merasa semakin terhimpit oleh kebohongan yang selama ini ia simpan rapat. Beberapa hari setelahnya, Dinda tak bisa lagi menahan perasaan bersalah yang terus menggerogoti hatinya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Nico, meskipun itu berarti membuka luka yang mungkin tak bisa ia perbaiki. Malam itu, setelah makan malam, Dinda memberanikan diri untuk memulai percakapan yang telah lama ia takutkan. "Nico, ada sesuatu yang harus aku katakan," ujarnya dengan suara gemetar. Nico memandangnya dengan penuh perhatian, namun sebelum Dinda bisa melanjutkan, Nico menyentuh tangan Dinda, menghentikan kalimat yang hampir terucap. "Aku sudah tahu, Din," katanya perlahan. Kata-kata itu membuat Dinda tertegun, seolah dunia di sekitarnya berhenti. Dinda tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tatapan mata Nico yang teduh kini terasa begitu dalam, penuh dengan rasa kecewa namun tanpa kemarahan. "Aku tahu, ada sesuatu yang berbeda darimu belakangan ini, tapi aku berpikir, mungkin itu hanya perasaanku." Tapi ternyata, Nico berhenti, menahan napas sejenak. Dinda hanya bisa terdiam, menatap wajah Nico yang kini terlihat begitu lelah, seolah mencoba menahan beban yang berat. Hatinya tersayat, mengetahui bahwa kebohongan yang ia simpan selama ini telah melukai suaminya, pria yang selalu mencintainya tanpa syarat. Perlahan, Dinda merasakan air matanya mulai mengalir. Ia mencoba mencari kata-kata untuk menjelaskan semuanya, untuk meminta maaf atas pengkhianatan yang telah ia lakukan. Namun, seakan memahami isi hatinya, Nico mengangguk pelan. "Aku tahu kamu punya ambisi, Din, dan aku tahu, aku bukan suami yang sempurna. Mungkin aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, hingga kamu merasa sendiri," ujarnya dengan suara yang bergetar. Kata-kata itu menusuk hati Dinda, membuatnya merasa semakin bersalah. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ini bukan kesalahan Nico, bahwa semua ini adalah pilihannya sendiri. Namun, kata-kata itu tertahan, hanya tersimpan di dalam hatinya yang penuh luka. Dalam keheningan yang menyelimuti mereka, Nico akhirnya berdiri dan berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Dinda hanya bisa terdiam, merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari melalui ambisi itu ternyata hanya meninggalkan kehancuran yang lebih besar. Dinda ingin memperbaiki semuanya, namun ia tahu bahwa ada luka yang telah ia torehkan dalam hati Nico, dan tak ada kata-kata yang bisa dengan mudah menghapusnya. Malam itu, Dinda duduk sendirian di ruang tamu, merenungi kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Ia mulai menyadari betapa besarnya pengorbanan yang Nico berikan selama ini, betapa tulusnya cinta yang selalu suaminya berikan meski Dinda sudah berubah. Namun kini, ia hanya bisa menyesali pilihan yang ia buat, merasa bahwa kesempatan untuk memperbaiki semuanya mungkin sudah hilang. Di dalam hatinya, ia berjanji, jika masih ada kesempatan, ia akan melakukan segala cara untuk memulihkan kepercayaan Nico, meski ia tahu jalan itu tak akan mudah.